Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bi ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Apa kabar bapak-bapak? Sehat, Pak? Walaupun nyender tapi tetap sehat. Iya. Setiap di minggu kedua 1 bulan sekali atau bahkan 2 bulan sekali. Ini jadwalnya Ustadz Iskandar, Pak ya? Ya. Berketepatan minggu kedua ini saya ceng jadwal. Beliau di Musola Nurul Amanah, saya pun ke Rodotul Mukhlisin. Karena baru perjumpaan pertama, kata orang tak kenal, kalau tak kenal tak sayang tuh Pak, samo lawan. Tapi kalau samo tak kenal tak tahu, ya Pak ya. Nama saya Muhammad Tanzilir Rahman, biasa dipanggil Rahman. Ya. Saya asli orang Palembang. Kalau ada orang asli Palembang, saya gelarnya Kemas. Jadi Kemas Muhammad Tanzilir Rahman. Katik campuran. Palembang tulen, Pak. Palembang nian. Kan macam-macam, ada Palembang Lahat, Pak ya. Ada Palembang Jawa, ada Palembang Sekayu, Pak. Nah, kalau ana asli Palembang nian. Bapak Kemas, ibu pun Nyimas. Kami masih tetap meneruskan amanat yang telah dimaklumatkan oleh wali kota untuk memakmurkan masjid setiap minggu subuh dari dai jaringan santri Indonesia. Gunanya untuk apa? Untuk menanamkan semangat dalam menghidupkan majelis-majelis yang harusnya ada di setiap masjid. Saya pernah berguru. Kalau ada yang lama tinggal di Palembang, saya pernah berguru pada Kiai Haji Muhammad Zain Sukri. Tapi tidak langsung ke beliau, melalui muridnya, namanya Kiai Haji Muhammad Teguh Hasan. Jadi ada yang tahu Pak dengan Abah Zain? Ada yang tahu jamaah dengan Abah Zain? Beliau itu adalah ulama yang dulu menjadi
maskotnya Palembang. Wafatnya 2000, sekitar sudah 15 tahun yang lalu wafatnya. Banyak yang beliau ajarkan. Salah satunya zikir. Ada zikir taubat, ada ratib saman. Nah, kalau wong sudah lama asli, sudah duluan lama tinggal di Palembang, pasti kenal dengan ratib saman. Ratib saman ini biasa kalau dipakai oleh warga-warga, oleh perkampungan-perkampungan khususnya yang ada di Palembang. Setiap ngisi rumah baru harus beratib dulu. Nah, itu kebiasaan wong dulu. Itulah namanya ratib saman. Dulu kami selalu diajarkan, awalilah setiap kajian atau setiap majlis, awalilah dengan selalu mengajak dengan para jamaah untuk berzikir bareng-bareng. Senang berzikir, Pak? Bapak-bapak yang hadir senang berzikir? Senang zikir dewek-dewek apa senang zikir bareng-bareng? Hah? Ada yang bareng-bareng, ada yang dewek deh. Tapi satu pesan dulu ulama lama ngomong. Orang yang terbiasa dengan zikir dewek-dewek itu banyak cobaannya. Ngapo? Sisip dikit, suaranya lamu-lamu hilang, didengar wong macam cak husuk, tapi dak taunya tidur. Ya Pak ya? Keseringan kan? Keseringan terjadi mek itu kan? Suaranya zikir dewek-dewek sambil nyender, saking husuknya hilang suaranya. Kalau sudah hilang itu Pak, hilang dalam keadaan berzikir, luar biasa itu. Tapi ada yang versi terbaru sekarang, hilangnya bukan hilang karena berzikir, tapi hilangnya karena mejem, karena ngantuk. Nah, ini cobaan yang pertama kalau kita zikir dewek deh. Lain kalau zikir di rumah sama zikir di masjid. Di rumah 5 menit, lah kelamuan sudah Pak. Ngapa? Banyak. Nak nonton TV lah. Belum lagi kalau kita beranak anak kecil lah. Ya kan? Di rumah. Belum lagi nyengok kasur tuh, ya lang kecak empuknya kasur. Nah, ini cobaan terberat untuk zikir dewek-dewek. Tapi kalau zikir bareng-bareng, diadokan di dalam suatu tempat, tambah lagi kita adokan di suatu masjid secara bareng-bareng, itu meminimalisir cobaan-cobaan yang berat tadi. Memang kadang ada juga yang masih mejem tuh Pak, tapi tidak apa-apa. Ngapo? Ada kabar terbaiknya. Allah itu menciptakan suatu malaikat, namanya malaikat. Malaikat ini hobi mencari majelis-majelis, baik majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, bahkan majelis-majelis yang lain. Senang dia dengan lantunan-lantunan zikir. Suatu ketika akhirnya dia berjumpa dengan suatu majelis. Turun, dan turunnya tidak dewean. Begitu dia berjumpa, diajaknya kawan-kawannya yang lain untuk hinggap, untuk turun hadir di majelis itu.
Malaikat ini pas dia lagi turun, ada saatnya dia balik juga, balik ke asalnya. Begitu balik ke asalnya, Allah Azza wa Jalla yang seluruhnya sudah tahu apapun kejadian yang ada di dunia, bertanya dengan malaikat. Allah bertanya bukan karena tak tahu, tapi Allah bertanya karena pengen mengabarkan. Malaikat, dari mana? Percakapan antara Allah dan malaikat yang hobi mencari majelis. Ya Allah, aku tadi habis dari menghadiri suatu majelis. Allah bertanya lagi, apa yang kau dapat, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar di majelis itu? Jawablah malaikat, wahai Allah, wahai Tuhan segalian alam, mereka duduk beramai-ramai menyebut namamu, meminta ampun kepadamu, memuji dengan nama-nama asma-asmamu. Allah bertanya lagi, wahai malaikat, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Malaikat menjawab, Allah lah yang tahu. Lantas Allah bertanya lagi kepada malaikat, apakah mereka yang hadir di majelis itu pernah melihat nerakaku? Malaikat jawab, Allah lah yang tahu, kami tidak tahu. Lantas Allah menjawabnya, ku ampuni semua apapun yang mereka, siapapun yang hadir di majelis itu. Saksikanlah wahai engkau sekalian para malaikat, ku ampuni mereka yang hadir. Malaikat ngomong lagi laporan, tapi ya Allah, ada yang cuman duduk di luar masjid, di luar dari majelis. Ada juga yang cuma lewat mampir sebentar. Dijawab sama Allah, mereka pun yang hanya duduk mendengar dari kejauhan, yang cuma lewat duduk sejenak di majelis itu lalu pergi. Dan mereka yang mendengar dari kejauhan, mereka pun aku ampuni. Jadi Pak, yang dengar dari kejauhan tidak sempat hadir melok dalam masjid, mereka pun diampuni. Apalagi kita yang berkesempatan hadir. Banyak faedah keutamaannya. Salah satu faedah keutamaan hadir di suatu majlis, nak majlis zikir, nak majlis taklim, nak majlis solawat, majlis tahlilan dan majlis lainnya. Satu yang diperoleh dan pasti diperoleh sama mereka. Apa itu? Terlepas dari rasa gundah gulana karena urusan dunia. Sekarang anak tidak bertanya, kira-kira yang hadir sekarang di sini, ada tak terpikir sedetik nginget masalah di luar daripada masjid? Ada tak? Terbesit ingatannya tentang masalah yang ada di luar masjid? Sekarang yang hadir, ada tak? Ada yang tak terpikir, atau ada yang bahkan tak sama sekali terpikir kalau di luar dari masjid ini banyak masalah dia di luar. Tapi pas begitu mereka hadir di majelis ini, seakan-akan lupa akan ada masalah.
seakan-akan hatinya tenang, pikirannya tenang, bagaikan refreshing di suatu tempat yang indah. Inilah yang kata Nabi dibahasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan duduk di taman-taman surga. Sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Mereka lah yang menciptakan majelis-majelis yang di dalamnya diisi dengan selalu mengajak untuk ingat kepada Allah. Mereka itu bagaikan sedang duduk di taman-taman surga. Nabi menyimbolkan bagaikan duduk di taman surga. Ngapa? Karena pada saat itu mereka yang sedang duduk di majelis itu bagaikan lupa bahwa dirinya ini banyak masalah. Karena ngapa, Pak? Wong di surga sana ndak lagi kepikiran urusan dunia. Makanya disimbolkan Nabi bagaikan duduk di taman seneng yang paling utama tidak terkenang dengan urusan dunia. Nah, itu namanya duduk bagaikan duduk di taman surga. Nah, kami selalu diajarkan untuk mengajak para jamaah sebelum kajian dimulai. Itu harusnya dengan zikir. Kira-kira jamaah yang hadir di sini senang tak berzikir? Senang, Mbak, berzikir? Zikir itu pada hakikatnya adalah latihan untuk hati kita, latihan untuk mengolah hati kita agar biar selalu ingat kepada Allah. Ada yang berlatih dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi versi lain, ada yang dengan zikir la ilaha illallah. Ada lagi yang zikirnya macam-macam. Ada yang Allah, Allah, Allah. Macam-macam. Ada yang bersolawat, yang merayakan maulid Nabi itu pun namanya berzikir. Yang mengadakan peringatan hari Isra dan Mi'raj itu pun zikir. Ada lagi zikirnya dengan baca Quran, baik potongan dari ayat maupun keseluruhan dari ayat-ayat Quran. Itu pun namanya zikir. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melatih hati kita ini biar selalu ingat kepada Allah. Ngapa, Pak, harus ingat? Karena kalau sekali kita tidak ingat, itu sudah termasuk daripada dosa. Ngapa? Tidak ingat dengan Allah, tidak ingat dengan karena sebaliknya, adakan Tuhan, adakan Allah lupa barang sedetik dengan kita? Ya, Pak? Pernah tak Allah tu lupa dengan kita? Apa lupa manguni apa? Apa lupa ngatur napas kita, ada tak? Kalau lupa, misalkan lupa manguni, misalnya subuh tadi, lupa manguni Tuhan, ada tak? Lupanya manusia lagi luar biasa. Mak mano kalau Tuhan lupa? Mustahil bagi Allah Tuhannya segala alam dan isinya ini untuk lupa. Karena barang siapa kalau dia lupa, banyak wong yang ngibarkan bendera hijau. Di saat dia bangun, di saat dia tidur, terus Tuhan lupa manguninya,
banyak laju yang ngibarkan bendera hijau. Tahu bendera hijau, Pak? Bendera yang tulisannya Inna Lillahi. Tukang beduk masjid mengumandangkan duk 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 duk. Inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mustahil bagi Allah untuk lupa terhadap makhluk. Tapi kalau manusia pasti ada lupa. Tapi ada satu manusia yang Allah jamin tiada lupa dan salah. Siapa? Ya, Pak. Ada sikap manusia yang Allah jamin dia tidak pernah lupa dan tidak pernah salah. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu, dijamin sebelum bahkan yang akan datang, dijamin dia tidak pernah melakukan kesalahan, baik lupa maupun salah. Kalau kita bukan Nabi, tapi kita masuk, insya Allah masuk pada golongan umat baginda Nabi Muhammad. Tapi ingat, umat baginda Nabi Muhammad itu ada karakteristiknya. Apa? Patuh terhadap perintah Allah, menjalani segala amaliyah yang dilakukan nabinya. Itulah masuk salah satu kategori Nabi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Pak. Barang siapa yang pengen mengikut atau masuk, pengen ikut jadi umatnya baginda Muhammad, harus patuhi perintah Allah, ngikuti segala amaliyah yang dilakukan Nabi. Itu baru karakter yang pertama. Dan karakter yang kedua, di dalam hatinya tidak pernah menyekutukan Allah. Balik ke zikir tadi, kami ada dua versi zikir. Pertama zikir panjang, kedua zikir pendek. Nah, kalau kira-kira jamaah diajak zikir bersama-sama, pengen zikir panjang apa pengen zikir pendek? Iya, Pak. Apa yang sedang-sedang saja? Hah? Panjangnya sekitar 30 menit, kalau yang sedang-sedang saja kurang lebih 15 menit. Nah, pengen yang sedang-sedang saja apa pengen yang panjang? Yang sedang-sedang saja. Bagus. Memang nian, Pak. Itu karakter utama wong Palembang nian. Iya kan? Lemak, dak galak susah, gancang. Nah, kan? Bagus, Pak. Itu karakter langkah yang cuman dimiliki cuma oleh orang Palembang tuh. Kalau zikir panjang namanya ratib saman. Kalau zikir pendek namanya zikir tobat. Apa itu zikir tobat? Zikir tobat adalah zikir yang banyak mengandung kalimat-kalimat tobat. Apa itu tobat? Tobat itu permohonan ampun dari seorang hamba kepada Allah. Nah, itu tobat. Jadi kalau zikir tobat berarti zikir yang banyak kalimat minta ampun. Ngapo harus minta ampun? Ngapo harus minta ampun duluan yang harus dilakukan sebelum minta yang lain? Karena hukum taubat ada dua. Pertama sunnah, kedua wajib. Sunnah
Hukum minta ampun itu sunnah bagi mereka yang merasa tidak pernah salah. Hukumnya sunnah. Jadi pilihlah. Kita ni masuk golongan wong yang tidak pernah salah, apa pernah salah? Kalau tidak pernah salah itu dari dia lahir sampai besar, tidak sekalipun dia melakukan kesalahan, itu hukum taubat berlaku pada dirinya menjadi sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi ingat, harus ngerasa diri kita ni pernah salah apa tidak. Kalau tidak pernah salah berarti sunnah. Tapi kalau pernah salah, walaupun cuma sekali, berubah hukum pada dirinya, hukumnya menjadi wajib. Wajib, hukum taubat yang wajib itu berlaku pada diri mereka yang merasa pernah salah. Hukumnya menjadi kalau wajib tidak dilakukan tambah salah, dilakukan mendapatkan ganjaran. Hukum wajib. Nah, jadi dipilih. Apakan kita ni sunnah, apakan wajib. Kalau ana wajib. Ngapo? Galak salah. Salah ngomong, salah berperilaku, kadang salah berprasangka. Jadi silakan jamaah pilih, nak wajib apa sunnah. Kalau sunnah, tolong dikabarkan ke kami. Ngapo? Kami pengen belajar caranya. Ngapo dia pacak berlaku hukum sunnah. Berarti dia wong yang ndak pernah salah. Ya? Zikir taubat. Zikir ini kami peroleh bukan dari bawah proyek, bukan Pak. Ya? Zikir ini bukan kami dapat dari berguru di bawah proyek, bukan. Tahu bawah proyek, Pak? Kalau uji Om Palembang itu bawah proyek, bawah jembatan. Dan juga zikir ini bukan hasil buatan guru kami ataupun kami, bukan. Tapi zikir ini memang kami dapat hasil dari kami berguru. Yang mana zikir ini kami dapat dari guru kami. Guru kami dapat dari guru kami. Gurunya dapat lagi dari gurunya. Yang mana riwayatnya itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir ini secara sejarahnya jelas. Kaget kita sebut nama-nama guru-guru yang pernah masuk dalam periwayat daripada zikir ini. Jadi zikir ini warisan. Bukan Abazen yang buat, bukan. Tapi Abazen pun dapat dari gurunya. Gurunya dapat dari gurunya. Yang sumber utamanya itu bersumber dari salah satu amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah diakui oleh seluruh ulama Nusantara. Namanya zikir taubat. Zikir taubat itu nama aliasnya, Pak. Tapi kakek kami ceritakan nama asli daripada zikir. Zikir ini mengandung beberapa kalimat. Yang paling utama kalimat minta Apa kalimat minta ampun? Astagfirullah, astagfirullah. Itu kalimat minta dan banyak kalimat yang lain. Ada kalimat solawat, ada kalimat doa. Tekniknya, cara prakteknya, ikuti suara pemimpin. Ikuti suara
Kalau kalimatnya kita tergambar cak mano cara maconyo, ikuti. Konsepnya yang namanya makmum tidak boleh dahulukan imam. Jadi dahulukan dulu yang maco, tapi beriringan. Ya Pak? Ada istighfar, ada sholawat, ada doa. Kage mano kalimat yang tahu, kumandangkan dengan suara yang lantang. Karena zikir ini harus dizikirkan secara berjamaah. Yang pertama, kalau sudah terbiasa, sudah hafal, baru boleh dibawa zikir harian masing-masing. Tapi kalau sudah tahu kalimatnya, hafal dengan tulisannya, dan tahu cengkok-cengkok nadanya. Kalau kita nyanyi tidak sesuai nada, bingung Pak. Nah begitu juga zikir. Zikir ada cengkok-cengkok nadanya. Kalau lagu dangdut kita nyanyi ke lagu rock, bingung gitu. Ya kan? Tidak masuk pianonya kan? Bingung mau tukang organ. Nyanyi lagu dangdut tapi nadanya nada rock, bingung deh Pak. Nah, itu juga zikir ya. Kita mulai zikir ini dengan sama-sama mengirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan hidayah yang dulu Allah turunkan kepada guru-guru, Allah turunkan juga kepada kita yang hadir, baik yang hadir secara langsung maupun yang mendengar dari kejauhan. Al-Fatihah. Ila harti Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zurriyyati khususan ila hadir Syekh Muhammad Teguh Hasan bin Hasan Aziz wa hadir Syekh Muhammad Jansukri bin Hasan Syukur wa hadir Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah wa Syekh Muhammad Akib bin Hasanuddin wa Syekh Abdul Somad Al-Falembani Syekh Muhammad Samman ya Samman ya Mahdali wali jami'i tamakna hahuna bisababih Syanullahul Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Harus dikeluarkan suaranya. Tidak boleh malu-malu. Karena ngapo kami ini ngajak sama-sama kita minta ampun. Jadi tidak boleh malu-malu. Pasang niat dalam hati, sengaja aku berzikir karena Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal-azim. من كل ذنب ظاهرا وباطنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولمشايخي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم
لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولمشايخي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولمشايخي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا ألا نرتكب شيئا من الصغائر والكبائر إن شاء الله. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا ألا نرتكب شيئا من الصغائر والكبائر إن شاء الله. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا ألا نرتكب شيئا من الصغائر والكبائر إن شاء الله. اللهم تقبلها يا كريم. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين يا الله. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين يا الله. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين يا الله. أفضل ذكري لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
La ilaha illallah. 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 Bismillah fatahna al-bab man sallayna ma'al ahbab wa darat bainana al-akwab syaribnaha bi bismillah. La ilaha illallah. 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 Ibadallah, rijalallah, agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana hadha bifadlillah. La ilaha illallah. 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 Sa'alnakum wali zulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashundu asmakum lillah. La ilaha illallah. 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 La ilaha
ilaha illallah, la 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 ilaha لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا ودار الآخرة وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين alhamdulillahi rabbil alamin. Tangannya sendakap. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin. Assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin. Al-Fatihah ila hadratina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zurriyyati wa ala ahli silsilatil qadiriyya wa naqsyabandiyya khususan ila sultani awliya syana Syekh Abdul Qadir Jalani wa syarif taifatus sufiyah Abul Qasim Junaidi Baghdadi syarif Syamad Khatib Sambas wa khususan arwah jamil anbiya wal mursalin wa syuhada'i salihin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din wa likulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likulli waliyin wa waliyati mimma syaril ardul magharibiha wa la rusyid Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali Atushi Syekh Mukhtar Maki wa Syekh Mahbubur Rahman wa Syekh Samman ya Mahdali wa Syekh Abu Sa'id Falembani Syekh Azhari Syekh Salim Syekh Muhammad Jan Syukri wa Syekh Muhammad Teguh Hasan wa Syekh Nuryani binti Muhammad Hasan wal arwah abaina wa ummahatina wa jaddina wa ajdadina wa kafatil muslimin syai'un lamun al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bareng-bareng Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilayh. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha ya Allah min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghaya min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya maulana sami'un qaribun mujib da'wat ya rabbal alamin ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hannanu ya mannan ya hannanu ya mannan ya hannanu ya mannan ya dayyanu ya sultan ya dayyanu ya sultan ya dayyanu ya sultan ya aliyu ya kabir ya aliyu ya kabir ya aliyu ya kabir ya alimu ya qadir ya alimu ya qadir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir ya latifu ya khabir ya latifu ya khabir ya fattah ya razzaq ya fattah ya razzaq ya fattah ya razzaq. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Itulah tadi daripada tuntunan zikir taubat.
Nanti kalau mau harusnya itu setiap zikir megang lembarannya. Nanti saya titipkan satu, Pak ya. Nanti tolong diperbanyak. Boleh. Diperbanyak, biarkan lembaran itu standby ada di dalam masjid. Jadi nanti setiap zikir bagikan lembarannya biar sama-sama maco. Biar tahu tulisannya, biar tahu maksud dari bacaannya apa. Sampai jam berapa, Pak? Biasanya rombongan Ustadz Slamet, Ustadz Iskandar sampai jam berapa? Sampai jam 6 selesai. Nah, berarti ngembet hampir 15 menit. Inilah perkenalan kita pada jumpa pertama ini. Mudah-mudahan kita berjumpa di kesempatan yang akan datang. Nanti setelah sholat langsung zikir tobat untuk mempersingkat waktu. Setelah zikir tobat baru nanti kita buka kitab. Biar enak bicaranya, biar tidak melalang buana, harus pakai konsep kitab. Kitabnya membahas bagaimana cara beriman kepada Allah, sama bagaimana cara menjauhkan diri kita ini daripada menyekutukan Allah. Nah, inilah pertemuan kita yang pertama ini. Mudah-mudahan ada bekal oleh-oleh untuk dibawa balik. Biar sedikit, tapi mudah-mudahan menjadi pokok daripada segala urusan. Walaupun sedikit, tapi pahamnya yang banyak. Mudah-mudahan Allah selalu memantapkan kita dalam semangat untuk menuntut ilmu. Kami yang berbicara pun masih menuntut ilmu, dan kita yang segalanya yang hadir di majelis ini itu pun sedang menuai ilmu. Dan mudah-mudahan semangat para jamaah juga tertularkan kepada kami. Biar kita sama-sama berjuang untuk memperbanyak pengetahuan. Gunanya untuk apa? Menuntut ilmu itu pada hakikatnya cuma satu. Apa? Untuk membuka kebenaran daripada diri kita ini, bahwa diri kita ini pada dasarnya memanglah tidak mempunyai ilmu. Ngapa, Pak? Kalau lain daripada itu, kalau tujuannya menuntut ilmu bukan untuk mengetahui dirinya, pasti akan berbuah sifat sombong. Ngapa? Karena sudah ngaku punya ilmu. Ngaku punya ilmu itu awal dari ciri-ciri sifat somse. Ya, Pak ya? Inilah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup majelis ini sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mantapkan, Allah semangatkan hati kita, Allah hilangkan segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, baik penyakit yang datang dari luar maupun penyakit yang datang dari dalam. Kita doakan baik yang mendengar dari langsung maupun yang mendengar dari kejauhan, mudah-mudahan semuanya dilindungi, masuk pada golongan orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma dina hidayatal muhtadin. Allahumma dina hidayatal muttaqin. Allahumma dina hidayatas sabirin. Allahumma dina hidayatal mustaghfirin wa taibin.
birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi ya karim faghfir dzunubana bijahil mustafa farrij alaina. Ilahi ya karim amin faghfir dzunubana amin bijahil mustafa ya Rabb farrij alaina ala ahadin wala sababin walakin idza daqat wa kunta laha kamina. Ilahi ya karim amin faghfir dzunubana amin bijahil mustafa ya Rabb farrij alaina wa salli ala rasulika kulla hinin Muhammadin nabi zakil amina. Ilahi ya karim amin faghfir dzunubana amin ya Rabb sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum